Katanya, home is whenever someone feels safe. And of course, seen. Semua orang percaya, orang tua selalu ingin menjadi yang terbaik. Sampai akhirnya, mereka berkompetisi untuk itu. Harusnya, rumah kan bukan ajang perlombaan, yang jika menang, akan penuh dengan suara kegembiraan. Lalu jika kalah, terus berkutat dengan pikiran yang tiada ujung benangnya. Rasanya tak ingin menyakiti. Tapi, di ambang kesadaran, ternyata saling menyakiti. Mencoba yang terbaik, hingga diri ini terasa tercekik di tiap malam. Rasanya seperti roti yang disantap tiap pagi menyapa. Bertanya-tanya, apakah bisa menemukan kebahagiaan yang dipaksakan itu? Dan pada akhirnya, di penghujung hari, semua pertanyaan ganjil terjawab setelah merangkai ribuan jawaban dalam ribuan waktu yang dijalani. Ya, gimana sekolahnya? Ya biasa-biasa aja, nggak ada apa-apa. Gak jelas, gitu aja ditanya. Udah pasti lah, lancar-lancar aja di sekolah. Lagian dia anak yang baik, pinter. Mana makin berulah kan? Kamu ini beribunya atau bukan sih? Miris. Aku cuma mau lihat cerita aja tentang hidupnya. Emang kamu gak sadar ya? Semenjak kelas 3 SD, dia jadi anak yang sangat pendiam. Sekarang kamu udah kelas 3 SD kan, Mas? Mau sampai kapan? Dia terbuka, udah cukup buat aku. Aku gak minta apa-apa. Mampir dulu yuk. Oh, gak apa-apa nak, kami baru saja pulang dari Bandung dan banyak tangan. Ayo kita ambil sama-sama sekalian ke rumah. Yuk. Nah sayang, kamu mau makan apa nak? Apa aja yang ngerepotin Om, Tante sama Abinda? Ngomong apa sih? Enggak dong. Tante dan Om tinggal sebentar dulu ya. Kayaknya walaupun kita sekelas, aku jarang banget yang ngobrol sama kamu. Kayak dong ceritain apa aja tentang kamu, aku pasti dengerin kok. Aku nggak ada apa-apa sih, mending kamu ceritain tentang keluarga kamu aja. Aku pengen denger deh. Boleh, sebenarnya aku sama orang tua aku habis liburan dari Bandung. Biasa aja sih, ini tuh rutinitas bulanan keluarga kami. Jadi kalau lagi ada urusan kayak gini, nggak ada tuh yang namanya kerjaan ataupun apapun itu. Jadi kami sibuk ngabisin waktu bersama sebagai keluarga aja sih lah ya. Terus tahu, kalau kamu gimana? Gimana ya? Aku juga nggak tahu sampai kapan orang tuaku bakal kayak gini terus. Mana ya? Aku harus jawab apa? Halo, Paya? Keluarga aku baik-baik aja kok. Jor! Ih, kebiasaan deh ayah. Ngomong-ngomong lah ya, ini oleh-olehnya ya, tolong makan dan hidup lebih baik ya. Even the world isn't treating you well, you need to take care of yourself. You got peace lah ya. Betul tuh, they say you can find peace by avoiding the war. Lagi bijak ya? Iya dong, kalau kamu yang ngomong satu dunia bingung dak? Dulu aku sampai kelas 3 SD juga begitu. Ya tapi siapa yang peduli juga sih. Biarin aja mereka sibuk sama urusan masing-masing. Lea, Papa belikan kamu makanan. Tolong dimakan ya. Kamu akhir-akhir ini udah jarang makan. Makasih Pak, tapi aku udah kenyang. Semenjak kelas 3 SD, Lea menjadi tertutup sekali. Kamu becus gak sih kalau tanah sendiri? Akhir-akhir ini dia jadi sangat menutup diri. Bukannya kamu yang gak becus. Bahkan Lea gak terbuka sama dirinya sendiri. Kamu becus gak sih jadi ibu? Kamu gak tahu seberapa susahnya anak sendirian. Sejak saya kelas 3 SD, mana aja kamu? Wah, Lea, kamu bawa bekal apaan tuh? Aku bawa mie sama sayur. Wow, kamu masak sendiri ya? Iya dong. Wah, ternyata kamu pintar masak juga ya? Kalau aku dibawain ayam teriyaki loh sama bunda aku. Wih, enak ya kelihatannya. Ya dong. Ayo Lea, kita makan. Selamat makan.
Enak juga ya kalau bisa dibikinin bekal sama mama. Aku juga mau. Tapi mama aja sibuk kerja mulu. Makasih ya. Iya. Kamu yang waktu itu MPLS ya? Iya. Berarti kelas 10 dong. Ya, kelas 10. Ayo kita bareng. Yuk. Awal SMA aku kelihatan bagus juga ya. Ya nggak bagus-bagus banget juga sih. Makan apa lah ya? Bebas. Bentar ya, gue beli dulu. Ih, ini kok gak bener deh. Aku tuh pusing. Kemana ya? Excuse me, salah deh gue percaya sama lo. Lo nih ikutin gue aja. Ngomong naon sih kamu teh? Kerut atau celi abdi? Gak ngerti gue. Mending lo ikutin gue aja cari Lea sama Lea yang tiba-tiba hilang kayak buah yang udah dipotong-potong. Ini Lea, cobain deh. Enak kok. Dedevil, itu suara Abinda gak sih? Nyebut-nyebut nama Lea lagi. Berarti gak jauh dari sini dong. Rumah kamu Rara. Pusing aku mah. Masuk aci. Gimana? Shopee kan bentar lagi 12-12. Iya ya? Iya, pasti banyak promo. Iya, aku pengen beli sepatu deh. Aku juga. Enak. Lea, Abinda katanya mau bareng, tapi tiba-tiba udah ngilang. Maaf banget. Tadi tuh pastinya rame banget. Terus pas aku lihat kalian udah nggak ada. Aku pusing deh, mending main ke rumah gue aja yuk pulang sekolah. Iya, pasti ada maunya. Ayo pulang sekolah. Nah, kita izin dulu ya. Aku sih nggak izin juga boleh. Jangan. Kalau boleh atau usahanya dikit ya. Lihat please biar gak ada yang nyariin. Kan sih, kan gue udah bilang aman. Kok maksa? Lagian mama sama papa gue tuh nggak pernah mau ikut campur urusan gue. Mereka tuh ada, tapi kayak nggak ada. Tahu nggak? Enggak kan? Ya udah, nggak usah maksa. Adanya gue di kehidupan mereka cuma buat mereka berantem. Makanya gue nggak mau ada interaksi sama mereka. Ya biar nggak berantem. Lea nggak pernah ngomong kayak gitu kan? Gue pikir setelah setahun temenan bener-bener gak kelihatan ya. Enggak, gue udah sadar sih dari awal. Ingat gak pas kita mau main ke rumah Lea, dia selalu bilang gak bisa. Terus pas kita sekolah juga dia suka mute. Ingat gak pas orang tuanya ngambil rapot, mereka saling lempar tatapan sinis. Aku harus minta maaf deh kalau kayak gitu. Apalagi tadi kan aku nanya dulu kok. Kalau nih, gue yakin kok ada dua HP ngomong kayak gitu ke kita. Gak mau kolean nih kita. Mau sih, tapi takut mengganggu. Udah, kalau pakai HP gue aja. Ya, nggak diangkat. Yaudah, pasti kita ketemu Lea. Lihat aja besok. Udah, tidur lah. Lah, si Lea pindah kelas. Kok bisa? Gak tau lah Brady, gue juga bingung sih. Ya lu semuanya juga bingung, Lik. Tapi kali ini bener ya? Emang dia ada masalah ya sama kita sekelas sampai pindah gitu? Iya kagak ada lah, pakai nanya lu. Dia tuh kemarin masih baik-baik aja dan masih nyambung sama geng perikiti mereka juga. Tapi yang istirahat itu jadi beda sedikit sih kata Bang Maya. Iya, cerdas juga. Kenapa ya? Emang gue termasuk yang dia, lu tanya lah sana. Dih, kepo banget sih. Nyamber aja kerjaan lu. Kok lihat pindah ke kelas yang mana sih? Di mata apaan? Lah, salah sendiri. Serius lu kagak tahu. Tau lah si Ayi yang suka kayak gitu, pikun. Jangan ketemu mereka please. Happy guys, semenjak waktu itu aku canggung banget mau ketemu kalian. Kayak takut aja, takut kalian nanya, ada apa sih sebenarnya? I didn't even know what's so wrong with me neither. Lea, anakku, gimana pindahannya? Lancar? Aman pak. Papa datang buat bantu ya. Honest pak, I can handle this one. Kenapa mah? Gak apa-apa nak, malam ini bisa bertemu. Gak bisa, banyak yang harus diurus. Take care of yourself ya nak.
Mama di sini. Always, makasih Ma. Ya, ayo, Neng. Ya Mang, boleh satu ya. Makan, Neng. Santai, Neng. Dia bakal nungguin kok. Neng katanya kusut banget. Habis pindahan kah? Iya. Walaupun kamu pinter, tapi kamu gak bisa menghargai kasih sayang ibu kamu. Bang, beli bang. Perkenalkan, kami tetangga baru tepat di sebelah rumah nenek. Perkenalkan, nama saya Isa. Ini istri saya namanya Melati, dan ini anak sematawayang yang kami namanya Diana. Salam kenal ya, Nek. Salim dulu deh. Kami membawa buah tangan. Semoga nenek suka dan menerima kedatangan kami sebagai tetangga baru. Makasih ya, saya masuk dulu. Itu siapa ya? Lah, nggak tahu tuh. Terus siapa tahu sendal sampean? Pak, mampir Pak. Perkenalkan Pak, saya Isa. Istri saya Melati, dan ini anak saya Diana. Kami baru saja pindah. Saya Haji, salam kenal dan semoga betah ya. Oh, kalian habis dari rumah Nek Lea ya? Oh, namanya cantik ya. Tapi Nelia memang seperti itu ya? Atau karena kalian masih baru banget kan ya? Ya, kebetulan saya kerja di rumah Nek Lea. Dia orangnya masih seperti itu. Tapi saya nggak bisa ngasih tahu lebih lanjut. Aku sakno nyendelo dheweke, padahal arek iku atine tulus, alus, ayu, tapi piye ya carane ben kedadian wingi iku gak keulang meneh. Sakno soalnya. Menampar pisang yuk. Parambar pisang kebal besar. Masak sebiji di warung dari mangga lepok. Apakah bengkok dimakan apinya terus kebar. Yes, kita ke sana aja yuk. Kita jalan-jalan. Ya, ayo. Bosen tahu. Itu ada tukang mainan tahu di situ. Ayo kita. Maaf ya Nek Lea, jadi tiba-tiba ngajak kesini karena dia. Iya, nggak apa-apa. Saya berasa saya hidup kembali. Hidup setelah mati berkali-kali. Nek Lea, I used to think that I'm the problem of everything ever since I was a kid. But you know, accepting yourself and everything is literally everything. Saya masih ingat waktu 2 bulan lalu kamu berkata ke saya bahwa semua orang itu bodoh. Tapi nyatanya kita membutuhkan orang bodoh itu untuk hidup. After spend my life thinking I was better alone. Iya, we're not a perfect spot. Hari esok tetap akan menjemput. Entah sampai kapan kita tidur kan? Nek Lea, mungkin di usia kamu yang sekarang jauh berbeda ketika kamu sedang berusia 8 tahun. But you still the old version of Lea. Berusaha nemuin kebahagiaan dan cari tahu dari arti apa kita hidup. That's life. Iya Nek, kata Bunda, kalau Bunda bisa balik ke masa lalu, dia pasti lebih berusaha untuk mengekspresikan perasaannya. Tapi, kata Bunda, kita tuh gak perlu terus-terusan nyalahin diri sendiri. Karena apapun yang udah kita lakuin di masa lalu, itu tuh yang terbaik buat kita. Jalan yang jauh, jangan lupa pulang. Iya, Ridan. Terbang jauh ke Hei, Sani, gue usah tawa. dan angkasa tak berbayang. Mencari untuk mengisi lengkung hampa
yang ingin terobati. Guys, ketemu di tukang geprek.